Halo guys, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengimplementasikan salah satu peripheral yang ada di AVR ya, yaitu peripheral komparator ya. Nah, peripheral ini blok diagramnya kayak gini ya, yang cara kerjanya sih cukup simpel ya. Di sini ada komparator, yang komparator ini dikontrol oleh ACD ya. Jadi dia ACD ini fungsinya adalah memutuskan atau menghubungkan supply ya dari VCC ini ya. ACD ini artinya adalah analog komparator disable ya. Sehingga kalau kita tidak ingin mendisable komparator, artinya kita mengaktifkan komparator, maka ini harus kita beri logic 0 ya. Begitu 0, maka di sini akan nyambung ya. Oke. Yang berikutnya di komparator ini ada input. Inputnya berasal dari Vin positif dan Vin negatif. Nah, Vin positif ini nanti dibandingkan dengan Vin negatif ya. Jadi kalau V positif lebih besar dari V negatif, maka ACO-nya ini akan set ya. Yang menandakan bahwa V positifnya lebih besar dari V negatif. Nah, sekarang V positifnya ini bisa didapat dari dua sumber ya, yaitu dari band gap reference, ini tegangan internal ya, ini sekitar 1,1 volt, atau bisa juga dari AIN 0. Nah, di sini kontrolnya adalah ACBG. Oke, ya, ini dari ACBG. Kalau ACBG-nya 0, ya, maka AIN 0-nya yang dipilih. Tapi kalau ACBG-nya 1, maka band gap reference-nya yang dipilih. Nah, selanjutnya Vin negatif juga bisa dari dua sumber ya, yaitu AIN 1 dan ADC multiplexer. Kalau ACM-nya 0, maka yang dipilih adalah 0, yang di sini ya. Yang dipilih yang atas ya, maka AIN 1 lah yang dipilih. Tapi kalau ACM-nya ini adalah 1, ya, dan ADE-nya ini logiknya ini adalah 0 gitu ya. Kalau 0 dia jadi 1, maka yang dipilih adalah ADC MUX ini ya. Oke. Nah, itu cara kerja seperti itu ya. Nah, kemudian register-register yang terlibat apa saja? Register yang terlibat itu ini nih. Yang pertama adalah ADC SRB. Kita lihat di ACMI tadi, ini itu ada di bit ke-6-nya ya dari ACMI ya, dari ADSRB. Kemudian yang lainnya adalah register ACSR ya. Di sini tadi ada ACO ya, yang merupakan output ya, apakah Vin positifnya lebih besar dari Vin negatif, itu dicek di ACO ya. Kemudian juga ada ACBG ya tadi. Kemudian ini untuk mode interrupt-nya ada juga di ACSR. Nah, oke. Oh ya, tadi ada yang masih belum ya. Itu AIN 0 sama AIN 1 maksudnya apa? Nah, ini bukan ADC input 0 atau ADC input 1 ya, tapi memang analog komparator inputnya. Kita bisa lihat itu ada di sini nih. Sebentar. Nah, di sini. Ini analog input AIN 1, ini beda dengan A0 A1. Kalau A0 A1 ini ADC, tapi kalau AIN 1 ini adalah komparator ya. Sayangnya kalau di Arduino Mega AIN 0-nya tidak dikeluarkan ya pinnya ya. Sehingga kita tidak memanfaatkan itu, kita tidak bisa memanfaatkannya. Tapi kita masih bisa belajar dari dari apa tadi? AIN 1 ya, yang kita bandingkan sama band gap reference. Oke, sekarang kita coba aja ya programnya. Kita pakai ini aja. Oke, kita copy aja yang ada di sini. Oke. Kemudian kita paste ya. Nah, programnya kayak gini ya. Jadi apa itu? Ini ada LED ya untuk melihat hasil komparator bekerja apa tidak gitu ya. Nah, nanti begini nih ceritanya. Kalau Vin positifnya lebih besar, maka LED-nya ini harus nyala nih. Kalau Vin positifnya lebih kecil, LED-nya itu kita matikan ya.
Oke, ini tadi supaya komparator bekerja, maka ACM-nya ini harus dinolkan. Kemudian kita coba pakai band gap reference ya untuk VIN positifnya gitu. Karena coba kita lihat lagi ya. Oke. Karena apa? Karena AIN 0 ini di Arduino itu nggak ada nih. Ya, kita pakai band gap reference ya untuk V positifnya. Oke. Kemudian ACD, oke ini kita enablekan komparator, begitu komparator di enablekan maka dia sudah bisa bekerja. Kemudian nanti kita cek tuh ACO-nya ya. Oke, sekarang kita coba kita compile, kemudian kita upload. Oke, kemudian kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, di sini ini pakai 5 ya. Karena AIN 1 tadi kan di 5 ya. Kemudian potensio satunya kita masukkan ke 3,3, satunya kita masukkan ke apa itu ke ground ya. Nah, kemudian kita cek nih dengan cara kita ubah-ubah aja nih. Nah, sekarang kan itu masih mati ya. Nah, ini nyala nih. Ini kalau nyala berarti VIN negatifnya itu dia lebih kecil dari VIN positif ya. Artinya VIN positifnya lebih besar gitu ya. Tetapi kalau sini saya geser, maka VIN yang negatif tadi dia lebih besar dari VIN positif. Ini menunjukkan bahwa komparatornya sudah bekerja ya. Nah, sekarang kalau coba kita lihat, kita cek, ini pas nyala ya. Jadi band gap reference-nya kan dia 1,1 ya. Mestinya kalau dicek ini ya di apa itu pakai multimeter ya potensionya, maka output dari potensio itu dia lebih kecil dari nilai band gap reference-nya. Tapi begitu mati output dari potensio ya, itu kalau dicek dia mestinya lebih besar ya. Karena potensio itu kita masukkan ke VIN negatif. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita coba yang ada di sini. Nah, di sini adalah komparator referensi internal ya. Menggunakan interrupt nih. Nah, kalau tadi kan belum interrupt ya. Nah, sekarang kita coba interrupt. Ini pemasangannya sama ya. Potensio dengan potensio ada 3 kaki. Yang pinggir-pinggir kita celakkan di 3,3 volt dan satunya ground. Kemudian yang pin tengahnya potensio itu kita masukkan ke AIN 1 ya dari pin 5 Arduino. Kemudian ini program analog komparator yang ini pakai interrupt ya. Ini saya copy, saya taruh di sini. Oke, ini sudah. Nah, ini programnya kayak gini nih. Nah, programnya ada cek di sini ya. Kita tetap memanfaatkan indikator. Indikatornya itu ada di LED sebagai PP7. Nah, nanti LED-nya ini akan apa ini akan on selama 200 milisecond. Kemudian mati gitu ya selama 200 milisecond. Ketika apa? Ketika terjadi apa itu VIN positifnya lebih besar dari VIN negatif atau nilai ACO-nya itu set ya. Nah, caranya gimana kalau kita pakai komparator dengan interrupt ya. Nah, ini pertama tadi indikatornya. Jadi pakai LED, jadi PP7-nya harus kita set. Kemudian ini kita disablekan apa itu multiplexer ya. Sehingga yang kita pilih apa ini? Coba kita cek nih kalau dinolkan. Mana tadi? Oops. Ini. Kalau dinolkan ya. Ini kalau 0. Ini saya harus duduk. Ya, kalau ini 0 ya, berarti kan di sini pasti 0 ya. Maka yang dipilih adalah AIN 1. Ini yang dipilih. Oke. Kemudian kita cek lagi.
ini sudah. Oke. Ini ACBG-nya tadi kita set 1. Berarti ACBG kita set 1 berarti bandgap reference yang dipilih. Kemudian setelah itu analog komparator intraflag-nya kita clearkan. Ya, kemudian ACIE-nya ini kita enablekan. Artinya adalah analog komparatornya kita enablekan. Nah, setelah itu ini ada beberapa alternatif trigger ya. Di sini triggernya kita pakai falling edge ya. Oke, kemudian ACD-nya kita enablekan ya dengan cara kayak gini. Kemudian input capture kita disablekan, kemudian buffer ini kita disable. Oke, nah kalau sudah kita kita compile ya. Kita compile, tapi ada masalah nih. Masalahnya apa ini? Oh, ini crash-nya ya. Crash-nya masih belum. Oke, ini udah. Kemudian kita upload. Kemudian kita coba lagi. Nah, oke. Nah, oke. Jadi, ini VN negatifnya kan lebih besar ya. Terus saya geser. Maka akan terjadi ini apa itu ACO-nya set ya. Kemudian akan jadi falling. Oke, dan di falling ini maka kita bisa lihat tadi ya LED-nya ini akan berkedip selama 200 milisecond. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini nih. Nah, sekarang tinggal giliran Anda. Tugasnya ini dijawab ya. Kemudian mengapa perlu buffernya dinonaktifkan? Nah, seperti ini dicoba ini caranya kalau di di komen sama nggak di komen itu pengaruhnya apa ya. Kemudian setelah itu kita coba ini kalau terjadi compare match maka keluarkan ke serial port. Ya, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.